Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa ya, today kita akan ada sharing session dan temanya kali ini tentang GraphQL yang akan disampaikan oleh saudara Bagas Wijaya. Jadi setelah dia menyampaikan, kita akan ada sesi selanjutnya yaitu Q&A dan ya, I think we can start now. Monggo, Mas Bagas, boleh dimulai. Thank you. Oke, thank you Mr. Rivaldi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi teman-teman, Bagi. gue mau nge-share tentang GraphQL dan gue integrasinya dengan .NET Core ya, sesuai bahasa atau framework yang gue kuasain. Sebelum masuk ke materi, gue mau disclaimer dulu sebelumnya, maaf kalau misalnya materi gue emang kurang lengkap atau kurang detail karena gue juga masih belum lama belajar GraphQL ini. Oke, masuk ke slide pertama. Ini ada sekilas tentang Bagas dulu. Jadi gue ini lulusan S1 Informatika di Unindra di tahun 2019. Kalau Paldi kan tahun 2020 tuh. Dan di tahun 2019 gue juga langsung ikut bootcamp .NET tuh bareng Mas Farhan kalau ada di sini. Dan 2019 sampai 2022 gue langsung dapat beberapa project lah dari si PT Axis ini. Dan gue juga dikontrak sebagai software engineer-nya PT Axis dari 2019 sampai 2022. Dan dari 2022 sampai 2023 ini gue lebih mengerucut lagi sebagai backend engineer di PT Fit Aja Digital Nusantara. Nah, gue rasa cukup lah ya perkenalannya. Ya, kita lanjut masuk ke materi. Nah, apa itu GraphQL? A query language for your API. GraphQL adalah sebuah bahasa query untuk API dan runtime untuk memenuhi query tersebut dengan data yang ada, dengan deskripsi data yang lengkap dan mudah dimengerti. Yang kemungkinan klien meminta sesuai yang mereka butuhkan dan tidak berlebihan. GraphQL juga hampir mirip dengan REST, namun dengan konsep baru yang membuat kita lebih leluasa untuk mendapatkan data yang kita inginkan. Tidak seperti API yang terkadang memberikan data kita yang tidak butuhkan dan dapat memperlambat proses pengambilan data. Nanti untuk masalah yang kita lebih leluasa untuk mendapatkan konsep data yang kita inginkan, itu nanti gue contohin langsung ya. Gue juga udah buat beberapa code-nya. Oke. Nanti gue juga lebih banyak ngejelasin di level prakteknya sih. Teorinya cuma sedikit doang kok. Lanjut. Nah, GraphQL ini bisa integrasi ke beberapa bahasa. Salah 4 diantaranya adalah C#, JavaScript, Golang, dan PHP ya. Dan masih banyak lainnya sebenarnya, cuma kalau gue taruh sini nggak muat aja. Lanjut. Nah, REST API versus GraphQL. Nah, di sini ketika klien minta data, misalnya ini ada 3 service ya, players, team, sama matches ya. Ketika klien minta data, misalnya data si players, nah dia harus memanggil playersnya dulu, API service playersnya dulu, baru si klien minta dapat data. Dan ketika manggil data, misal si klien tuh membutuhkan data nama playersnya aja sama levelnya misal. Kalau di REST API kalian tidak bisa seperti itu karena di REST API ngirimnya tuh players itu nggak cuman data level dan data namanya aja ya. Dia ngirim juga semua yang emang udah
dibuat apa propertinya sama si developer, begitu juga sama Teams dan Matches. Jadi untuk memanggil ketiga API ini, si klien harus berarti 3 kali manggil nih. Nah, sedangkan kalau di GraphQL dia tinggal usah perlu manggil ketiganya, dia cukup manggil service yang udah dibuat di GraphQL. Nanti si klien juga bisa milih data apa aja yang dipanggil dan nggak ditampilkan semua, seperti yang di REST API. Nah, untuk itunya nanti gue lanjutin di prakteknya ya. Nah, untuk kekurangan dan kelebihannya ini, GraphQL kekurangannya ada dua, bukan ada dua sih, maksudnya yang gue tangkap, yang gue pelajarin ini baru dua ya. Sorry. Satu, pengerjaan GraphQL server kan cukup menguras waktu di awal karena harus menyusun skema dan relasi antar objek tuh buat nyatuin IP-IP-nya tuh, jadi kita harus bikin objeknya jadi satu dulu biar bisa dipanggil. Kedua, autentikasi tetap harus menggunakan gaya REST-API jika nggak ingin ribet. Terus kelebihannya yang gue tangkap juga ada tiga sih. Harusnya ada lebih, mungkin gue belum pelajari sampai situ. Pertama, klien memiliki kemampuan untuk menentukan data apa yang akan mereka terima dari server. Kedua, kemampuan untuk mengambil banyak data dalam satu permintaan. Dan yang ketiga, auto-generate dokumentasi API-nya. Sama kayak Swagger lah ya. Oke, habis itu gua masuk ke praktek aja langsung ya. Ya udah habis juga slide-nya nih. Oh ya. Ya langsung masuk ke GraphQL. Nah, di sini dia udah auto dokumentasi nih. Jadi nanti di sini gua kan cuma contoh bikin 2 service ya. Ada student sama ada school ya. Gua bakal kasih contoh. Nah, di student ini ada student ID, name, gender, age sama data school ini. Yang di school ada school ID, student ID sama grade-nya. Coba gue mau panggil si data studentnya dulu. Normalnya kalau di REST API yang dikirim kan semua ya, deretan seperti ini ya. Walaupun ada yang user nggak perlu, itu tetap kepanggil juga. Nah, kalau di GraphQL kita bisa nentuin data apa aja yang dipanggil. Misal cuma student, cuma nama sama umurnya aja misal. Nah, dia bakal ngambilin nama sama umur. Terus juga kalau DP kan nggak bisa ya kita milih-milih nama, kecuali emang udah ada service baru yang berdasarkan apa skemanya cuma nama sama umur aja yang ditampilkan. Nah, terus juga begitu juga skills juga sama ya. Uh, Kalau di API, di REST API kan dia ketika manggil services school, dia bakal munculin school ID, student ID sama grade-nya. Nah, di sini kita juga bisa milih nih. Yang ditampilin cuma grade-nya aja misalnya. Jadi di sini manggil school.
Ambil ya. Untuk contoh school seperti ini. Nah, kalau bagaimana kalau kita pengen manggil dua-duanya, tapi dalam satu kali panggil di GraphQL itu juga udah gue buatin namanya itu student ID misal ini lama M student ID makmur ID-nya sampai. Misal gue mau manggil dari kedua service berdasarkan data-data ini nih yang gue butuhin. Itu udah gue buatin, tinggal panggil nanti yang student ID-nya hanya satu, student ID-nya satu itu bakal muncul. Nah, contoh seperti ini, student ID 1, namanya Bagus 1, umur 19. Ini juga sekolah ID student ID 1, grade-nya junior 1. Ya, kira-kira seperti itu. Ini ada beberapa query pemanggilan yang disediakan oleh GraphQL sih, cuman yang gua pelajari dan yang baru gua buat cuman baru ini sih. Mungkin dari gua itu dulu aja ya. Sorry kalau emang materinya kurang lengkap. Gua balikin lagi ke moderator. Terima kasih. Okay. Yeah, good. Thank you, Bagas, for sharing the topic. And yeah, now we can go to the another session, yaitu Q&A. Dan ya, di sini udah ada beberapa orang ya. Monggo kita buka aja sesi tanya jawabnya. Yang mau tanya bisa langsung raise hand aja ya. Oke. Halo. Mas Farhan. Ya. Monggo, Mas Farhan. Pagi semuanya. Gimana Mas Farhan? Alhamdulillah baik. Berarti GraphQL tuh ini ya lebih dinamis ya. Cuma kita harus nge-preparein persiapan di belakangnya itu ya guys ya. Iya. Bisa dinamis ngambilnya ya. Iya betul Han. Jadi itu salah satu kekurangan kita emang repot di awal sih buat inisiasi atau nyatuin API-nya di GraphQL. Terus gue mau nanya cara ini lu baru di backend-nya ya. Gue tadi mau nanya cara buat implement di front end-nya itu kayak gimana? Apa sama kayak kita ngambil URL segala macamnya kayak gitu? Gue rasa konsepnya sama ya, cuman konfigurasi buat pemanggilan itu pasti setiap framework itu pasti beda-beda. Oh iya, I see. Maksud gue kayak kalau di REST API kan kita ya URL yang disediain sama dokumentasi dari backend kan. Nah, kalau misalkan GraphQL itu kayak gimana gitu? Yang bisa kita konsum, bisa kita pakai gitu. Paham nggak? Jadi bentuknya itu URL apa bukan kalau GraphQL? Oh, yang bisa lo consume maksudnya di level front end-nya. Itu bisa level kayak ini Han. Kan tadi gua bikin kayak gini ya di grup tuh localhost GraphQL. Nah nanti ketika buat di level frontend itu dia konsumnya slash-nya ditambahin nama service di GraphQL-nya lagi, bukan nama service REST API-nya. Oh gitu. Ini berapa ya satunya Bu? 6.000. Oh, habis nah, habis itu
Kalau cara pemanggilan di level front end-nya gue masih kurang tahu ya kayak gimana tuh parameternya, bentuknya seperti apa. Oke. Ini juga bisa dipakai di Postman sih, cuman belum gue buat ya. Harusnya tadi gue buat tuh. Masih. Iya soalnya menarik juga kalau misalkan bisa dinamis. Kita nyiapin Bisa, di bisa. awal gitu kan. Bahkan di website GraphQL-nya aja itu juga udah support framework Flutter, udah langsung ke ranahnya front end tuh. Nah, cuman gue belum mempelajari sampai dalam ya. Oke guys. Ya, paling itu aja sih gue pengen tahu itu. Oke, thank you guys ya, mantap. Ya, Lagi pasar guys. silakan dibeli dulu kacang tanahnya. Oke, ya kita ke next person ya. Anyone want to ask something? Oke, Rehan, silakan Rehan. Halo semua. Halo, Halo, halo. Mas Rehan. Halo Bang. Mau tanya ini sih apa ya? Kalau dilihat dari apa yang didemoin kan kayak semacam bahasanya apa ya? Dari sebuah data table gitu ya. Kalau misalkan kita mau nampilin field, misalkan table users nih, dia tuh ada ID, terus nama, terus kelas dan lain-lain. Kalau dilihat kan kita bisa kita custom sendiri nih, kita mau ngambilnya ID doang atau kelasnya doang, gitu kayak gitu bener nggak ya? Iya, betul. Nah, kalau dari contoh kan lebih ke fetch data ya, ngambil data gitu ya. Kalau untuk apa ya? Tadi kan dari beberapa table gitu ya. Misal tadi ada student terus satu lagi ada apa lupa tadi, school kalau nggak salah. Iya. Nah, kalau untuk create data gitu dari GraphQL gitu, kayak misal ada student sama school, itu bisa nggak sih kayak kita sekaligus nambahinnya di ya si satu bahasanya apa ya, endpoint GraphQL gitu. Jadi GraphQL itu udah dinamis CRUD ya, create, read, update, delete. Nah, cuman yang baru gue pelajarin dan baru gue buat itu di level di read-nya aja. Bisa kok. Oh, bisa. Ya, jadi kita udah capek-capek di awal nih udah bikin GraphQL-nya integrasi sama API kita itu juga udah bisa level terus. Jadi untuk ke depannya kita nggak usah perlu bikin create-nya dulu nih ke level API terus baru reach di GraphQL. Enggak kayak gitu. Di GraphQL tuh bisa langsung semua. Ada query-query-nya untuk CRUD itu. Oke. Ini belum gue implement sih, emang belum sampai tahap itu. Oh, berarti ya satu ini terus langsung nge-create di 2 table yang berbeda gitu ya? Iya, bisa. Keren sih. Itu aja sih Bang. Makasih Bang ya. Yo, sama-sama Mas Rehan. Oke, thank you Han udah bertanya ya. Mungkin Gali, Saldi mau bertanya something else? Boleh lihat nggak kodenya? Kode di skema. Kode apa? Kode skema. Kalau nggak salah kan di GraphQL harus buat skemanya gitu kan tadi. Pepet, iya coba boleh lihat nggak? Terus gimana cara definisiin relasi di skemanya? Oke. Udah kelihatan belum layar gua? Iya, kelihatan guys. Kok itu doang sih? Entry screen.
Nih untuk skema apa? Skema objek-objeknya ya. Jadi ini di sini ada student, di sini ada schools. Bentuknya seperti ini. Iya, iya, iya. Itu Nah, kita definisin sendiri kan ya? iya, definisi sendiri ya. Yang definisi awal tuh. Itu bisa Terus itu enggak? Kenapa? Bisa di itu enggak guys? Apa di log gitu apa sih hasil generate SQL dari si GraphQL-nya itu? Bisa di lock. Iya, query-nya di apa di konsol gitu. Oh, di oh. Jadi dia tuh Oh, hasil query dari SQL itu kayak gimana kan? Ini ya apa? Dia itu kan memang fleksibel. Jadi kita misalnya bisa milih field-field tertentu aja, tapi uh, d- generate SQL itu bentuknya kayak gimana gitu. iya, iya. Itu gue juga pas lagi meraktekin itu sempat lihat tuh pas dia nge-running terus dia ngejalanin satu query ya. Nah itu ada lognya dia kayak gitu. Nah cuman gue di sisa nggak berfungsi Tapi, gitu anjir. tapi boleh nambahin nggak? Tapi kalau itu biasanya pasti ada sih. Kan lu pasti Ada. pakai entity framework kan, guys? Iya, iya. Ya udah, paling udah langsung ke generate di situ aja sih. Pas lu jalanin juga pasti kelihatan kok di itunya di konsol. Iya maksudnya yang query-nya juga jadi kelihatan gitu kita manggil apa atau relasinya ke mana. Itu di YouTube gue sempat lihat tuh, oh dia pas kita manggil, misal manggil student terus berdasarkan student ID ini nanti dia ada query-nya gitu kan di konsolnya tuh. Nah pas gue implement di C-Sharp itu nggak ada ya, atau memang gue salah kali implementnya waktu itu nggak lengkap. Iya, iya. udah, Sal? Oh iya, terus udah searching belum guys masalah performance antara GraphQL sama REST? Oh ya udah. Jadi itu performance-nya untuk GraphQL sama REST itu kalau datanya masih level apa ya? Misal ada Level kita tiga tiga nggak terlalu kompleks lah ya. ya itu ya masih entengan GraphQL sih dibanding kita harus manggil ketiga REST API tersebut berbarengan itu. Iya, iya. Berarti kalau kalau untuk apa kompleksitas data dari yang kecil sampai menengah mungkin GraphQL dari performance ya bisa menang, tapi kalau kompleksitasnya udah tinggi berarti masih tetap RESTful API ya. Iya, Lebih betul. bagus performanya. Hmm. Karena dia kan itu kan GraphQL berarti sebenarnya ada layer tambahan lagi kan di sebelum query SQL gitu. Ada library tambahan lagi. Berarti Soalnya jadi berat di situ dia. iya. Sama itu sih apa? Yang concern tuh kalau buat project baru tuh menurut gue emang ribet banget sih. Karena dia tuh dependensinya lumayan banyak Parah dari ya. itu. Ya, jadi kalau buat apa ya? Project baru tuh emang di awal effortnya gede banget sih. Ya, kayak gitu kayak gue sebutin tadi di kekurangan itu capek di awal kan. Apa ya? Dilanjut dulu deh yang lain. Oke, ya, thank you Saldi buat pertanyaan-pertanyaannya ya. Tadi gue juga mau nanya tapi ya so far sama lah kayak pertanyaan Saldi, nggak ada perbedaan. Paling ya make sure aja sih one thing. Berarti memang nggak bisa untuk, maksudnya kurang baik untuk kompleksitas tinggi atau use case yang rumit ya.
cuman standar data aja ya. Halo guys. Iya betul sih menurut gue kayak gitu. Iya, Atau Bang. kalau mau berdampingan sih bisa dipakai secara bersamaan sih antara REST sama GraphQL. Ya, berdasarkan kebutuhan aja juga sih. Oke. Menarik. Jadi enaknya kalau untuk data-data kecil kita nggak perlu bikin endpoint baru ya. Udah pakai aja langsung yang ada. Ya. Menarik. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Nih, Senpai Gali tidur nih, Senpai Gali nih. Enggak. Wih, Jadi keren tidur didongengin. udah pertanyaannya udah diwakilin juga sih sama teman-teman yang lain. Jadinya bingung juga mau nanya apa lagi. Tapi kenapa ya? Teknologi kayak gini tuh kalau kita mau pakai untuk kompleksitas yang lebih tinggi, kelihatannya susah gitu. Tapi kalau misalkan kayak tag besar gitu, bisa makainya gitu. Dan menurut gue tag besar mungkin juga punya kompleksitas yang lebih besar juga. Dia tahu apa yang dibutuhin juga sih. Iya, dia tahu yang dibutuhin ya. Jadi ya an example misalkan Tokopedia kan pakai GraphQL ya. Ya yang kayak Saldi mention tadi, nggak semua endpoint will use GraphQL gitu. Sometimes bakal pakai REST, sometimes bakal pakai GraphQL gitu. Jadi yang dimaksud kompleksitas tuh bukan perusahaannya seberapa kompleks, tapi seberapa kompleks use case yang mau dibuat gitu. Jadi based on use case, bukan keseluruhan a whole software-nya ya. Gitu. Yeah. Jadi kan lu pasti bakal ketemu tuh kayak misalkan use case untuk contohnya inilah use case untuk create order sampai ordernya itu dapat ke driver tertentu gitu. Itu kan bakal ada logic yang ini ya, logic di belakangnya yang cukup sulit gitu. Mungkin semacam kayak gitu lah, use case yang kompleksnya tinggi gitu. Jadi GraphQL tuh kayaknya untuk menolong ini sih, menolong dapetin data-data yang agak independen ya, yang relasinya nggak terlalu kompleks, yang nggak membutuhkan logic tinggi banget gitu. I see. Jadi kayak daripada lu bikin endpoint baru untuk sesuatu data yang receh, yang mending pakai GraphQL gitu. Jadi lo nggak perlu bikin endpoint baru. Oke. Masuk. Oke, ada lagi guys? Sebelum kita tutup, tadi kayak Saldi masih mau nanya ya, Sal? Apa ya? Nggak nanya sih, mungkin saran boleh nggak? Boleh. Ya, jadi ini kan GraphQL menurut gue masih kulit banget lah ya, masih dasar gitu. Mungkin nanti diadain lagi part 2-nya ya, yang lebih lebih advance dikit lah tentang GraphQL. Ya misalnya kayak update atau delete-nya, atau gue juga pernah baca di GraphQL itu ada tantangan buat upload file dari library-nya. Terus juga bisa bisa catching-nya juga lumayan challenging katanya di GraphQL. Atau bisa masalah security juga gitu. Mungkin diadain part 2 aja kan. Oh iya bener ya, masalah catching-nya. Lumayan tuh. Catching biasanya kan based on ini ya, unique request gitu ya. Kalau andaikan GraphQL kan terlalu dinamis ya, jadinya gimana tuh cara catching-nya ya? Soalnya pertama terlalu dinamis, sama GraphQL tuh banyak loh library-nya tuh. Jadi Pak, gue nggak tahu sih apakah udah ada standarisasinya atau belum. Jadi kayak banyak banget library-nya. Terus yang masalah web cache itu sama file upload, ya pernah baca-baca itu lumayan bikin developer menderita gitu.
Lumayan bikin susah lah. Mungkin bisa bahas tentang itu. Iya, gue ngelihat ke website GraphQL langsung ya. Library untuk PHP aja ada banyak banget. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Iya, emang banyak banget. Tapi anehnya tuh GraphQL yang starsnya 5 aja ditaruh sana aja. Maksudnya yang apa namanya bisa dibilang library kecil gitu, tapi di-put ke sana juga. Gue sempat ngeliat yang gue sih, terus kayak males banget, ribet banget anjir. Emang di awal tuh emang itu ribet, makanya bikin males kan. Iya. Ya iseng-iseng berhadiah aja Pak. Gitulah. Ya lu nggak usah khawatir ya Saldi tentang itu, karena Bagas masih ada sharing session 2 lagi. Jadi itu bisa di tune up ke sana ya kayaknya. Berarti 2 minggu lagi langsung catat aja nama Bagas ya. Waduh. Langsung bikin flyer lagi ya. Flyer lagi. Itulah. GraphQL part 2 gitu. Kayak materi selanjutnya gue UX lah, ganti lah, jangan backend dulu. Oke, ya gua rasa udah cukup ya, supaya tidak terlalu lama dan tidak out of topic juga buat penonton nanti, karena as you know ini will be upload to the YouTube. And yeah, I think it's enough ya. We can close the sharing session today. Thank you once again buat Bagas sudah sharing tentang about GraphQL, and ya like Saldi mentioned before, ini mungkin bisa di tune up lagi ya supaya bisa jadi knowledge buat the others, supaya lebih paham, lebih deep lah tentang GraphQL ke depannya. Oke, kalau gitu ya yang lain jangan cabut ya setelah kita close, karena akan ada something discussion first. Kalau gitu let's close this record and thank you once again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you all.